Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mereview tugas jurnal yang berjudul Peranan Kuat Medan Elektromagnetik dalam Memacu Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Krisan. Dan berikut analisis review jurnal saya. Untuk pertama, resume jurnal. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh medan elektromagnetik terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman krisan atau bahasa latinnya Chrysanthemum, dan menentukan kekuatan serta frekuensi medan elektromagnetik yang optimal. Penelitian dilakukan di Greenhouse Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana, Bukit Jimbaran selama bulan Januari sampai April 2015. Metode eksperimental dan analisis deskriptif digunakan dengan parameter yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, luas kanopi daun, diameter batang, dan panjang akar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paparan medan elektromagnetik dengan kekuatan 2 mt hingga 3 mt 2 kali sehari memberikan dampak positif pada pertumbuhan vegetatif tanaman krisan. Sementara paparan dengan kekuatan lebih dari 3 mt memberikan dampak yang kurang memuaskan. Tanaman yang dipaparkan dengan medan elektromagnetik 3 mt 2 kali sehari menunjukkan pertumbuhan vegetatif terbaik. Studi ini merekomendasikan pengujian lebih lanjut terhadap paparan medan elektromagnetik terhadap variabel pertumbuhan tanaman krisan dan tanaman lainnya. Untuk alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pembangkit medan elektromagnetik, kamera digital, jangka sorong, aplikasi pembangun MATLAB 2009, timbangan analitik, dan oven. Bibit bunga krisan Yarietas puspita nusantara sebanyak 30 bibit digunakan dalam penelitian ini. Pemaparan medan elektromagnetik difokuskan pada bagian pucuk tanaman dengan kekuatan 2 mt atau diartikan B1, 3 mt B2, dan 4 mt B3 serta frekuensi pemaparan masing-masing 1 kali sehari F1 dan 2 kali sehari F2. Dalam hasil pembahasannya ada beberapa poin penting yang harus dianalisa seperti pertumbuhan tinggi tanaman, pertumbuhan jumlah daun, pertumbuhan luas kanopi, pertumbuhan diameter batang, pertumbuhan panjang akar. Nah, dari analisis inilah dapat dilihat medan-medan elektromagnetik dalam pertumbuhan tanaman khusus tanaman. Oke, akan saya coba tampilkan data-data dari 5 poin yang disampaikan. Untuk yang pertama, pertumbuhan tinggi tanaman. Seperti yang dilihat, ini adalah gambar-gambar atau dokumentasi dari tanaman untuk pertumbuhan tinggi tanaman. Yang kedua, pertumbuhan jumlah daun. Untuk jumlah daun mungkin tidak ada, tapi di sini hanya ada jumlah rata-rata daun paling sedikit adalah perlakuan dengan pemaparan 4 nt dan frekuensi pemaparan 3 sehari dengan 30 helai. Dan untuk yang ketiga, pertumbuhan luas kanopi. Kita lihat juga seperti yang di sini ada beberapa contoh. Dan yang keempat, pertumbuhan diameter batang juga mungkin tidak ada gambar. Untuk yang kelima adalah akar-akarnya. Oke, kembali lagi. Mungkin untuk kelebihan isi jurnal yang saya dapatkan di sini antara lain seperti berikut. Untuk satu, penelitian yang komprehensif. Jurnal ini menyajikan penelitian yang komprehensif mengenai pengaruh medan elektromagnetik terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman krisan dengan menggunakan metode eksperimental dan analisis apa adanya. Untuk yang kedua, relevansi dengan pertanian. Relevansi ini dimaksudkan prioritas yang sangat tinggi. Penelitian ini dilakukan di Greenhouse Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana, Bukit Jimbaran, sehingga memiliki relevansi yang tinggi dengan bidang pertanian. Untuk yang ketiga, rekomendasi untuk penelitian lanjutan. Jurnal ini memberikan rekomendasi untuk melakukan pengujian lebih lanjut terhadap paparan medan elektromagnetik terhadap variabel pertumbuhan tanaman krisan dan tanaman lainnya, sehingga memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan di bidang ini. Yang keempat, penggunaan alat dan metode yang tepat. Penelitian ini menggunakan berbagai alat seperti pembangkit medan elektromagnetik,
kamera digital, jangka sorong, aplikasi pembangun MATLAB 2009, timbangan analitik, dan Oven. Untuk aplikasi pembangun MATLAB sendiri digunakan untuk menghasilkan data-data yang diperlukan dalam penelitian dan serta menerapkan metode eksperimentalnya sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kelima, implikasi praktis. Hasil penelitian memberikan implikasi praktis terkait dengan penggunaan medan elektromagnetik dalam peningkatan pertumbuhan tanaman krisan yang dapat menjadi dasar untuk pengembangan teknik pertanian yang lebih efektif. Implikasi praktis di sini mungkin lebih banyak berguna untuk kedepannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk kekurangan isi jurnal yang saya dapatkan, kekurangan dari jurnal ini adalah kurangnya informasi mengenai analisis statik yang digunakan dalam penelitian. Penelitian eksperimental seharusnya mencakup analisis statik yang tepat untuk menguji signifikansi dari perbedaan antara kelompok perlakuan. Informasi mengenai analisis statik yang digunakan akan memberikan kejelasan mengenai validitas dan keandalan hasil penelitian. Selain itu, jurnal ini juga tidak memberikan informasi mengenai potensi bias dalam penelitian, seperti bias pengamat atau bias pemilihan sampel. Informasi mengenai langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi potensi bias ini akan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Dan untuk selanjutnya, Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa paparan medan elektromagnetik dengan kekuatan 2 MT dengan 3 MT 2 kali sehari memberikan dampak positif pada pertumbuhan vegetatif tanaman krisan. Namun, paparan dengan kekuatan lebih dari 3 MT dapat memberikan dampak yang kurang memuaskan. Tanaman dengan pertumbuhan vegetatif terbaik adalah yang dipaparkan dengan medan elektromagnetik 3 MT 2 kali sehari. Studi ini juga menyarankan untuk melakukan pengujian lebih lanjut terhadap paparan medan elektromagnetik terhadap variabel lain, pertumbuhan tanaman krisan dan tanaman lainnya. Dan untuk saran, mungkin berbagai hasil penelitian disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memperluas cakupan variabel yang diamati, seperti bunga, produksi bunga, dan kualitas bunga. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga dapat memperdalam pemahaman mengenai mekanisme bagaimana medan elektromagnetik mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Penggunaan metode statik yang lebih rinci juga dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai signifikansi hasil penelitian. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mempertimbangkan pengaruh medan elektromagnetik pada tanaman lain dan dalam berbagai kondisi lingkungan. Oke, sekian mungkin video jurnal saya. Mungkin saya banyak kesalahan, tolong dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.